Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama, MPD, selaku narasumber pada kegiatan kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema KTI Jilid 3 yang membahas tentang penulisan artikel best practice dan artikel penelitian literatur. Serta Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak di seluruh Indonesia. Yang terlihat di layar saya ini ada Ibu Nurlina SP, Ibu Wasilatul, Ibu Evi Sari, ada Ibu Rahmawati. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Baik, kita akan lanjutkan materi kita atau diskusi kita pada malam hari ini. Malam hari ini adalah malam kedua atau hari kedua dari rangkaian acara kita untuk membahas terkait dengan best practice dan penelitian literatur. Kemarin pada hari pertama kami sudah menyampaikan materi, kemudian contoh-contoh, serta diskusi kita di WhatsApp group. Nah, sudah ada beberapa muncul pertanyaan-pertanyaan yang memang Bapak Ibu harus ketahui, dan kita sudah sempat membahas sekilas di WA group. Pada malam hari ini kita akan penguatan materi, kemudian kita akan coba melihat secara langsung atau membedah secara langsung contoh-contoh dari artikel penulisan best practice dan penelitian literatur. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana strukturnya, kemudian contohnya, serta isinya apa saja yang ada di artikel penelitian best practice dan literatur itu, harapannya adalah Bapak Ibu sudah bisa membuat atau mengetahui, paling tidak minimal mengetahui komponennya seperti apa di best practice dan penelitian literatur itu. Untuk lebih barokahnya, kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal ibadah kita dan mendapat keberkahan insya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Untuk kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Bapak Randi Pratama untuk menyampaikan penguatan materi dan bedah artikel best practice untuk pada malam hari ini. Kepada Bapak Randi Pratama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Suwardi atas kesempatannya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, setelah di hari pertama kita bahas tentang konsep dan teori dasar apa itu best practice ya. Nah, sudah mulai banyak pertanyaan gitu ya, artinya Bapak Ibu sudah mulai penasaran dengan best practice ini ya. Sudah mulai penasaran, bahkan beberapa sudah ada yang dulunya sudah pernah membuat, mungkin ada yang akan mencoba membuat dan yang lainnya gitu. Nah, hari ini kita akan sedikit saya singgung tentang laporan best practice ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu mungkin yang kemarin belum download. Jadi kami sudah siapkan sudah lumayan banyak contoh laporan best practice, kemudian contoh artikel best practice, kemudian ada buku panduan lomba best practice ya dari beberapa sumber kami ambil. Kemudian ada juga buku kumpulan best practice. Jadi best practice Bapak Ibu bisa dijadikan buku ya. Baik buku sendiri ataupun
sekelompok, misalkan beberapa guru best practice jadikan satu, jadilah sebuah buku, itu bisa. Ada contoh-contohnya banyak. Jadi kan saya share screen terlebih dahulu. Ini Nah, ini ya. Ini link yang sudah saya bagi sudah dibagi oleh admin kemarin ya. Kalau nanti belum download, nanti silakan dicek di deskripsi grup, nanti di sana ada linknya ya. Nanti bentuk linknya seperti ini isinya. Di website kami ada download undangan, kemudian download materi dan rekaman Zoom yang kemarin gitu. Termasuk rekaman Zoom hari ini akan kita tempelkan di sini besok pagi gitu. Nah, silakan klik download materi. Nah, di sini untuk best practice, Bapak Ibu masuk folder ini best practice. Kemudian, nah di sini ada banyak ya, yang materi yang kemarin PowerPoint ini, yang ini. Kemudian kalau ingin download laporannya, tinggal buka ini. Nah, ini banyak sekali, ada 1, 2, sekitar 8. Ada 8 laporan contoh best practice ya. Paling tidak bisa buat inspirasi. Bagaimana sih sistematikanya atau formatnya gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh lagi laporan best practice kepala sekolah, ada 4. Nah, sungguhnya 1 atau 2 contoh aja sudah cukup ya. Kalau untuk sebagai contoh sistematika, saya rasa buka 1 atau 2 aja cukup. Semakin banyak dibuka biasanya semakin bingung gitu ya. Nah, nanti silakan buka salah satu sekilas, pilih contoh mana yang sekiranya paling cocok untuk Bapak Ibu, nanti itu bisa dicontoh untuk bagaimana Bapak Ibu membuat laporan best practice, atau istilah lainnya adalah makalah best practice. Nah, selanjutnya di sini juga ada artikel best practice ya. Artikel di sini sudah saya siapkan 20 contoh artikel best practice yang sudah terpublikasi di jurnal nasional ya, jurnal nasional ber-ISSN. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya best practice atau mungkin belum pernah pengen langsung buat artikel, nah ini ada contohnya, ada contoh-contohnya. Kalau ingin dipublikasikan, silakan dipublikasikan di mana saja boleh, di jurnal mana aja boleh. Nah, termasuk kalau ingin dipublikasikan di jurnal yang dikelola oleh kami, oleh Pak Suwardi, nanti bisa diupload di link yang sudah disediakan oleh Pak Suwardi. Nanti kami akan seleksi artikel tersebut gitu ya. Nanti akan diseleksi mana yang sekiranya bagus, akan dipublikasikan secara gratis gitu, secara online ya. Jadi sudah nanti terindeks oleh Google Scholar ya. Dan sudah banyak Bapak Ibu guru di beberapa bulan yang lalu sudah terpublikasi, kemudian hasil cetaknya juga sudah bisa diajukan untuk salah satu syarat kenaikan pangkat. Nah, itu beberapa, kemudian ada juga beberapa yang sudah saya upload, bisa Bapak Ibu download. Nah, ini yang saya katakan tadi, yaitu contoh kisah sukses dari kepala sekolah. Ini jadi buku. Nah, ini kalau ingin membuat buku dari best practice, dijadikan buku, contohnya bagaimana? Nah, ini ada contohnya. Nanti kita buka satu persatu. Dan yang terakhir, ini ada lomba, pedoman lomba gitu ya. Kalau Bapak Ibu merasa best practice-nya bagus gitu ya, silakan diikutkan lomba. Biasanya lombanya ini ya beberapa tahun sekali ada gitu ya. Entah yang mengadakan itu kabupaten ataupun nasional, biasanya ada. Silakan bisa dicek di situsnya Kemdikbud atau situs kelompok komunitas pendidikan yang lain, biasanya ada gitu ya. Kalau ada silakan, kalau best practice-nya merasa bagus gitu, silakan bisa diikutkan kegiatan lomba tersebut. Ini contoh-contohnya, contoh panduannya seperti ini. Nah, itu silakan Bapak bisa download semua ini di folder yang sudah kami siapkan gitu ya. Kalau ingin download langsung banyak gitu, tinggal klik ini kemudian download, tapi nanti terdownload semua cukup besar gitu ya. Kalau butuh sedikit ya tinggal klik masing-masing materi dan langsung di-download seperti biasa. Nah, itu tentang file ya. Jadi mungkin karena kemarin ada yang mungkin belum coba download, nggak tahu, Pak, minta contohnya, Pak, minta artikelnya. Padahal sudah kami siapkan, mungkin nggak tahu linknya. Nanti silakan Bapak Ibu cek lagi di link deskripsi grup itu nanti, atau nanti kita upload ulang di chat gitu ya. Linknya nanti silakan Bapak Ibu download. Nah, hari ini kita akan coba bedah satu persatu tentang laporan ya. Nah,
laporan atau makalah best practice itu sudah saya sampaikan kemarin. Jadi intinya ada bagian awal gitu ya, kemudian bagian isi, bagian penunjang gitu. Bagian awal isinya adalah tentang judul, kemudian kata pengantar, biografi, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan sebagainya. Kemudian kalau isi bab ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya. Ada yang isinya 4 bab, ada yang isinya 5 bab. Itu tergantung dari kemana Bapak Ibu akan menyiapkan best practice-nya. Kalau untuk lomba gitu ya, dilihat dulu aturan lombanya, bab 1-nya apa, bab 2-nya apa, 3-nya apa, tinggal disesuaikan gitu ya. Kalau mau untuk kenaikan pangkat, silakan dilihat di buku 4. Di buku 4 silakan dilihat gitu ya. Kemarin juga terus ini Pak Ardi sampaikan bahwasanya kalau ingin tanya angka kredit ya, mungkin kalau kami saya dan Pak Suwardi sama-sama seorang dosen gitu ya. Jadi secara rinci ada beberapa hal yang tidak memahami tentang aturan angka kredit gitu ya. Untuk itu nanti kita sebagian mungkin bisa menjawab, sebagian tidak bisa menjawab karena memang kita bukan ahlinya dalam menghitung angka kredit. Jadi kalau Bapak Ibu tanya angka kredit di kami, mungkin yaitu solusinya kendalanya adalah tidak bisa menjawab secara penuh gitu. Misalkan ada yang 3B ke 4A atau 4A ke 4B, apakah ini harus ini gitu ya. Mungkin kami hanya bisa berikan buku panduannya di buku 4 gitu ya. Nanti Bapak Ibu lihat contoh format dari best practice seperti apa, kemudian laporan laporan PTK seperti apa, itu sudah ada di sana. Nanti silakan bisa cek gitu ya. Nah, kita bedah laporannya terlebih dahulu ya, contoh laporan best practice ini. Nah, ini halaman awal, judul gitu ya, judul. Kemudian di sini ada halaman pengesahan, kemarin sudah saya bahas juga. Pengesahan kalau guru biasanya kepala sekolah ya. Boleh kepala sekolah saja, boleh kepala sekolah dan penulis ya. Tergantung nanti formatnya. Kemudian kata pengantar ya, kata pengantar isinya ya hampir sama seperti pada umumnya. Intinya puji syukur, kemudian isi best practice-nya, dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Ya, tiga paragraf aja cukup. Dan keterangan tanggalnya dan penulisnya siapa di sini. Kemudian ada daftar isi, daftar lampiran. Daftar lampiran ini bisa disendirikan boleh, bisa dijadikan satu dengan daftar isi. Ya. Selanjutnya ada ini kondisional. Jadi ada yang menuliskan daftar tabel, daftar gambar, ada yang tidak perlu karena memang sifatnya tidak wajib. Gitu ya. Kalau ingin lengkap boleh tambah daftar tabel, kemudian daftar gambar, daftar grafik, silakan. Nah, kita masuk bagian isi. Bagian isi bab 1 pendahuluan. Nah, kemarin ada yang tanya juga. Kemarin ada yang tanya tentang ini, latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Nah, latar praktis kemarin ada yang tanya apa perbedaan gitu ya, latar belakang best practice dengan PTK gitu. Apakah sama gitu ya. Nah, ini akan saya jawab. Ada kalanya bisa sama. Ada kalanya bisa sama ketika artinya adalah best practice Bapak Ibu yang mirip dengan PTK gitu ya. Tetapi sebenarnya pada dasarnya best practice jauh lebih luas kalau ingin kita paparkan gitu ya. Kalau PTK latar belakang masalahnya adalah permasalahan yang terjadi di kelas. Mulai dari hasil belajar siswa kurang, kemudian siswa tidak aktif, kemudian siswa kondisi karena pembelajaran variatif, itu adalah latar belakang umum yang disampaikan di PTK. Tetapi kalau best practice luas, artinya luas itu bagaimana kita jangan mikir masalah dulu kalau best practice, karena memang kita sifatnya membayangkan dulu, mengingat kembali pengalaman terbaik apa yang sudah kita lakukan. Nah, setelah kita sudah
memiliki konsep pengalaman terbaik PTK. Karena kalau PTK kita seharusnya mikir masalah dulu, baru kita pikirkan solusi. Nah, itu bedanya konsep dari best practice dan PTK. Karena memang PTK bisa disebut penelitian. Kalau best practice seperti yang saya sampaikan kemarin, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan itu penelitian, ada yang memang bukan gitu. Kalau memang bukan, karena itu memang di buku panduan dinas gitu, dia laporan hasil penelitian, tetapi hanya sebatas makalah gitu, makalah praktik terbaik. Nah, itu perbedaannya gitu. Karena itu memang jika dibandingkan itu nilai angka kreditnya separuhnya dari PTK. Nah, itu ya. Jadi latar belakang best practice tergantung dari praktek terbaik apa yang akan Bapak Ibu tulis gitu ya. Akan Bapak Ibu tulis. Kalau belajari siswanya mungkin seperti apa gitu bisa dari kelas gitu ya. Atau mungkin yang lain ya, silakan disesuaikan. Terus di sini ada jenis kegiatan, disampaikan aja kalau ini kegiatannya best practice tentang apa. Dan manfaat kegiatan ya. Manfaat bisa seperti ini, kalau ingin lebih rinci sampaikanlah manfaat minimal untuk penulis, kemudian untuk siswa, untuk sekolah, dan untuk pembaca gitu, minimal itu bisa. Atau kalau mau pendek ya seperti ini. Nah, kemudian lah bab 2. Bab 2 kemarin ada tinjauan pustaka. Kali ini kenapa tidak gitu ya? Karena memang itu tadi ada beberapa aturan yang tidak perlu tinjauan pustaka. Gitu. Ini contohnya yang tidak perlu tinjauan pustaka. Maka bab 2 langsung pelaksanaan kegiatan gitu ya. Pelaksanaan kegiatan seperti apa? Ya kan Bapak Ibu melaksanakan best practice di mana, kelas berapa, kemudian semester berapa, tahun ajaran berapa gitu ya. Anaknya berapa, siswanya berapa, mungkin nanti kalau perlu lebih rinci laki-laki berapa, perempuan berapa, standar kompetensi dasar, kemudian indikator bisa ditulis di sini. Ya, yang jelas menyampaikan materi kegiatan. Nah, ini metode cara melaksanakan kegiatan. Nah, metode inilah yang bisa Bapak ini. Bisa juga dengan poin-poin saja yang jelas. Pertama merencanakan, kedua mau seperti apa membuat alat peraga, seperti apa. Jadi lebih bebas sifatnya. Jadi tidak harus bentuk RPP ditempelkan di sini gitu ya. Kalau ini RPP seperti RPP ditempelkan di sini bagian tabel RPP. Tapi nggak salah juga karena itu di dalam RPP juga ada langkah-langkah tabel bisa bentuk poin per poin. Itu. Kemudian ini sampaikan alat dan instrumennya apa saja ketika melakukan best practice. Bisa ini ada gambar medianya di sini. Atau kalau tidak ada gambarnya juga boleh disampaikan saja, diceritakan, deskripsikan, misalkan dengan PowerPoint, dengan laptop, dengan bantuan media Google Classroom atau apa, silakan disampaikan di sini. Ini ada kegiatan sama seperti tadi. Kalau waktunya lupa gitu ya, waktunya tanggalnya lupa bisa tulis saja tahun gitu ya. Tapi sebisa mungkin coba dicek kembali tanggal-tanggalnya, paling enggak kisaran tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya, untuk proses pelaksanaan best practice. Best practice sendiri tidak ada minimal berapa kali gitu ya, berapa kali bedanya dengan PTK. Kalau PTK gitu biasanya kalau untuk PTK syarat ya. Tetapi kalau best practice tidak ada. Kita melakukan satu kali dan itu dirasa sebuah praktek terbaik kita ya, maka kemudian dampaknya seperti apa, maka itu bisa kita tulis sebagai best practice gitu ya. Kemudian sebentar ya Bapak Ibu.
Kemudian di bab 3 ada hasil kegiatan. Hasil kegiatan ini paparkan saja bebas per poin gini. Jadi bebas di sini mengatakan hasilnya adalah berlangsung aktif. Nah, ini kata kunci pertama. Jadi diceritakan kalau aktif. Kemudian ini hasilnya adalah ini mampu meningkatkan kemampuan siswa gitu ya. Diceritakan sebagai praktis sifatnya deskriptif. Jadi ceritakan aja misalkan siswa aktif bertanya, kemudian siswa diskusi, siswa menulis, paparkan saja di sini. Kemudian mampu meningkatkan proses berpikir kritis ya. Cuma harus diceritakan seperti apa gitu. Kritis seperti apa gitu. Misalkan ditulis saja di sini. Oh, ini siswa bertanya dan menanggapi masalah yang dibahas gitu ya. Kemudian ada juga siswa mampu memecahkan masalah gitu. Jadi semua diceritakan hasilnya di poin hasil gitu ya. Hasil di sini. Per poin-poin saja biar nggak susah gitu ya. Nah, dan yang terakhir belum terakhir ini setelah hasil gitu ya. Ada masalah yang dihadapi. Nah, selama praktis dulu gitu ya, pasti punya hasil yang memberikan dampak. Tapi di dalam dampak itu pastilah ada masalah gitu ya. Nah, masalahnya apa gitu ya. Nah, di sini ada siswa pun merasa lebih percaya diri kalau melalui ceramah. Ada siswa tertentu yang seperti itu. Ya, siswa tertentu lah. Sampaikan aja di sini. Atau seperti apa. Jadi Bapak Ibu bebas menyampaikan masalah, nggak perlu takut masalahnya itu jelek-jelekan Bapak Ibu, enggak masalah, karena justru di sini nanti kita akan memberikan cara mengatasi masalah. Nah, jadi cara mengatasi masalah ini sifatnya adalah selain untuk kita sendiri, cara mengatasi masalah itu juga untuk pembaca. Jadi pembaca ketika menemukan masalah ini, ini langkah-langkah yang dilakukan gitu ya, atau ya seperti itu. Nah, setelah itu terakhir ya akhirnya kesimpulan seperti apa? Ya, sampaikan kalau pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu di sini bisa meningkatkan kemampuan siswa, kemudian bisa penyusunan RPP lebih secara sistematis ini, kemudian terlaksana dengan baik atau apa gitu. Jadi sampaikan seperti itu gitu. Jadi akhirnya apa istilahnya itu bisa disimpulkan di sini. Nah, ini ada yang sekaligus saya tanggapi, apakah masalah tidak dipaparkan di bab 1 ya? Gini, kalau masalah yang di bab 1 juga dipaparkan, masalah di bab 1 adalah masalah sebelum adanya best practice gitu ya. Masalah sebelum adanya best practice. Tetapi masalah yang dihadapi adalah masalah ketika kita melakukan best practice. Ya, ketika kita melakukan best practice, sekalipun itu merupakan praktek terbaik kita, namanya manusia, sebaik apapun pasti ada kekurangan. Lah, kekurangannya itu, masalah itu kita tuliskan di sini. Nah, gitu ya. Nah, dari situ kita dapat memberikan solusi-solusi gitu ya, solusi-solusi. Baik solusi waktu itu, bisa juga solusi untuk kedepannya di cara mengatasi masalah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian disarankan seperti apa ini, rekomendasi ini bisa ditulis dengan saran. Nah, selain itu adalah isi. Setelah itu bisa kita tambahkan daftar pustaka, kemudian dan lampiran. Jadi secara keseluruhan best practice seperti itu bisa dikatakan jauh lebih mudah daripada PTK gitu, karena lebih banyak deskripsinya gitu, dan kita tidak perlu terlalu banyak menampilkan bukti-bukti gitu ya. Kalau hanya bukan untuk lomba, biasanya nggak terlalu banyak menampilkan bukti-bukti. Mungkin itu contohnya. Kalau Bapak Ibu ingin contoh yang lain gitu ya, nanti bisa di-download di yang saya upload tadi, ada contoh kepala sekolah juga, ada yang lain gitu. Ya. Mungkin sedikit lagi ini ada juga saya upload kemarin contoh pedoman penulisan best practice di sekolah. Ya.
ini lomba yang best practice ini bukan hal yang baru ya. Dari 8 tahunan 7 tahun yang lalu sudah ada best practice ini gitu ya. Nah, ini diadakan oleh Dirjen ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini dikatakan memang harus benar-benar sesuatu yang baru, inovatif untuk lomba ya, sekali lagi untuk lomba. Tetapi kalau untuk best practice-nya Bapak Ibu, pada umumnya itu tidak harus baru untuk semua orang ya. Tapi yang penting itu praktek terbaik untuk Bapak Ibu. Tapi kalau untuk lomba, ya usahakan sesuatu yang menarik, yang sangat baru. Kalau nggak baru banget atau inovatif banget, ini. Kemudian ada contoh-contohnya, kemudian ini contoh best practice guru. Nah, ini pengalaman terbaik mengembangkan program peningkatan mutu pendidikan. Nah, ini sesungguhnya mungkin lebih tepat untuk kepala sekolah sebagai guru gitu ya, Bapak Ibu sebagai guru itu ketika lihat PTK mesti contohnya hasil belajar gitu ya. Nah, di best practice bisa juga fokus menangani anak-anak nakal di sini boleh. Nah, ini pengalaman terbaik setiap hari Rabu harus berbahasa Inggris. Kalau tidak bahasa Inggris di sekolah, kena denda atau hukumannya misalkan nyanyi bahasa Inggris atau apa gitu aja boleh. Pengalaman terbaik mengantarkan anak didiknya berkali-kali juara olimpiade. Suaranya putus-putus. Nah, ini bisa yang mungkin sudah pernah mengantarkan anak-anak didiknya juara olimpiade. Bahkan di suaranya. Iya, mungkin iya. Mungkin Pak dulu silakan mungkin Bapak tes. Halo Pak Randi. Lanjutkan dulu sambil Pak Ardi bisa lanjutkan dulu. Baik. Ardi bisa lanjutkan. Baik. Dulu sambil Pak Ardi bisa lanjutkan dulu. Pak Hardi bisa lanjutkan dulu. Baik, terima kasih atas penguatan materinya Bapak Randi. Mungkin tadi terakhir di menit-menit terakhir itu agak putus-putus suaranya bergelombang. Tapi nanti semua materinya akan materi dan rekamannya Baik, untuk selanjutnya kita akan coba untuk mereview ataupun saya akan memberikan penguatan materi terkait dengan penelitian literatur. Beberapa waktu yang lalu kami sudah memberikan link dan Bapak Ibu upload artikel. Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu, saya minta waktunya 1 menit. Ada gangguan sinyal sepertinya. Pak Randi, suara saya jelas apa tidak?
Halo Pak Randi. Baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan link untuk Bapak Ibu kirimkan artikel. Jelas. Kemudian beberapa artikel sudah saya coba koreksi. Jelas, Pak. Kemudian saya Oh baik, suara saya jelas ya. Saya lanjutkan. Ada beberapa artikel yang saya sudah coba koreksi dan saya telaah sebenarnya di mana sih letak kesalahan ataupun yang sangat sering saya temukan pada kesalahan penulisan artikel. Artikel yang saya ada hal-hal yang memang bagi reviewer atau yang periksa, tukang periksa artikel ini memang sangat sensitif pada bagian-bagian tertentu. Mungkin bagi Bapak Ibu isinya sudah bagus ini, tetapi dalam penulisannya ketika Bapak Ibu tidak mengikuti pedoman atau penulisan karya ilmiah itu sendiri, jadinya meskipun isi dari tulisan Bapak Ibu bagus, judulnya bagus, tetapi ada bagian-bagian yang memang tidak Bapak Ibu perhatikan. Nah, itu salah satu alasan reviewer untuk menolak naskah kita, menolak, akhirnya dicoretlah artikel kita dari calon artikel yang akan dipublikasi di jurnal. Saya akan coba sharing sedikit terkait dengan apa saja yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama adalah yang paling urgent itu adalah daftar pustaka. Yang paling sering dilihat oleh reviewer itu adalah kesesuaian antara daftar pustaka yang Bapak Ibu tulis dengan yang ada di teks. Saya ulangi sekali lagi, yang paling urgent, yang paling sering dilihat oleh reviewer atau yang memeriksa naskah Bapak Ibu adalah kesesuaian antara kesesuaian antara daftar pustaka yang Bapak Ibu tulis dengan yang ada di teks. Seperti contoh seperti ini. Saya akan bukakan satu artikel yang mungkin Bapak Ibu ada di sini. Ya, saya akan izin share screen. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang memiliki artikel ini, saya akan coba jadikan contoh. Ini artikel yang sudah di-upload oleh Bapak Ibu dan tadi sudah direvisi oleh beliau, Ibu Nina. Beliau sudah ada beberapa kali menerbitkan jurnal di kami dan itu free. Ya, kita biasanya reviewer itu akan melihat ini, melihat daftar pustaka. Kalau judul mungkin nomor kesekian lah yang dilihat. Ini khusus reviewer yang saya pasti melihat daftar pustakanya dulu. Nah, seberapa daftar pustakanya? Kalau seperti ini lumayan lah, oke. Tetapi dalam kriteria daftar pustaka, apalagi dalam penelitian sosial, usahakan Bapak Ibu jangan mencantumkan jurnal-jurnal yang terlalu lama. Ya, seperti tahun 1988 gini kan. Padahal untuk materi media pengajaran sudah sangat banyak buku-buku yang terbaru. Tetapi Bapak Ibu masih menggunakan tahun 98 atau 88. Yang ini saya belum lahir 88 ya Bapak Ibu. Itu salah satu alasan untuk dikoreksi besar oleh reviewer jurnal. Kemudian ada yang tahun 91, ini tahun 89. Kemudian ada 97, ini sebisa mungkin Bapak Ibu hindari.
Oke, itu yang pertama untuk daftar pustaka yang jadul gitu. Lalu kemudian daftar pustaka ini wajib hukumnya ada di teks. Biasanya dalam Bapak Ibu ketika mengutip itu ada di latar belakang dan di pembahasan. Nah, disitulah akan dicek oleh reviewer tulisan Bapak Ibu daftar pustaka ini apakah sesuai tidak yang ada di teks. Kalau di hasil penelitian tidak mungkin ada kutipan kan. Kalau di metodologi penelitian mungkin ada tetapi hanya 1 atau 2. Nah, yang paling banyak ada kutipan itu ada di latar belakang atau di pendahuluan dengan pembahasan. Nah, ketika di teks sudah tidak terlihat di pendahuluan ini tidak terlihat dapat dari mana, di teksnya sudah dilihat tidak ada sitasi yang seperti ini itu, yang seperti ini, Suhardi 2008 misalkan. Nah, ketika ini tidak terlihat oleh reviewer di teks, maka sudah 90% berarti penulisan daftar pustakanya asal-asalan gitu ya. Nah, ketika dicek, Bapak Ibu kita lihat saja di dahar RW. Ketika kita cek dahar ini apakah ada tidak di teksnya, nah pasti the reviewer sudah tidak perlu melihat terlalu jauh, pasti mudah menyimpulkan tidak ada. Nah, ketika melihat di pembahasan pun tidak ada. Nah, otomatis jadi semua daftar pustaka ini ditulis tidak sesuai dengan yang ada di teksnya. Nah, itu hal yang mungkin 80% dari Bapak Ibu guru tidak memperhatikan hal ini. Ya. Karena ini adalah karya tulis ilmiah, jadi Bapak Ibu sebisa mungkin untuk melihat antara kesesuaian sitasi ataupun yang Bapak Ibu kutip yang ada di teks dengan di daftar pustaka. Judul oke, bagus. Kemudian latar belakang oke, bagus. Nah, Bapak Ibu lupa nih ataupun tidak mencantumkan di daftar pustaka, nah itu sebuah kesalahan juga. Oke. Itu pengantar dari saya untuk penguatan Bapak Ibu dalam menulis artikel apapun Bapak Ibu, entah itu artikel penelitian literatur, best practice, ataupun artikel dengan metodologi penelitian apa saja. Daftar pustaka itu salah satu menjadi ukuran yang penting. Bahkan ada kalimat pepatah dalam di antara Bapak Ibu yang menjadi penulis bahwa ketika kita melihat kualitas sebuah paper atau artikel, lihatlah daftar pustakanya. Nah, ketika daftar pustakanya sudah lama-lama, jadul-jadul tahun 90, 80 itu salah satu indikasi kurang up to date. Atau penulisan daftar pustaka yang asal-asalan. Banyak juga Bapak Ibu yang tidak menulis daftar pustaka dengan benar. Ya. Ini mungkin kita sedikit abai dengan hal itu. Maka mungkin salah satu yang penyebabnya adalah ketidaktahuan ataupun belum melihat bagaimana penulisan daftar pustaka yang benar sih. Nah, saya coba lihatkan contoh penulisan daftar pustaka yang benar supaya Bapak Ibu tidak salah lagi gitu kan. Ya. Ini saya akan singgung daftar pustaka ini karena selama saya menjadi reviewer jurnal ataupun pengelola jurnal, ini adalah hal yang paling sering salah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari di sini, penulisan daftar pustaka antara buku yang 1 pengarang, 2 pengarang, 3 pengarang, ataupun lebih dari 4 pengarangnya ataupun penulisnya,
itu memiliki cara sendiri dalam penulisan. Ataupun jurnal. Jurnal yang Bapak Ibu download dengan jurnal yang dicetak itu ada penulisan sendirinya. Ataupun Bapak Ibu kutip di e-book. Nah, ini harus Bapak Ibu perhatikan cara penulisannya. Yang pertama, jenis buku, satu pengarang. Ya. Biasanya kan Bapak Ibu penulisan nama di daftar pustaka itu dibalik. Misalkan nama saya Muhammad Suhardi. Bapak Ibu harus balik Suhardi Muhammad, atau boleh Bapak Ibu singkat Muhammadnya itu M saja. Tetapi harus konsisten. Jika Bapak Ibu singkat dari pertama, nama yang 2 kata itu disingkat, berarti nama daftar pustaka yang selanjutnya harus menggunakan singkatan juga. Oke, itulah konsisten. Setelah nama ini dibalik, kemudian dalam kurung tahun terbitnya, tahun berapa? Nah, di sini bisa dilihat 2012 ya, Bapak Ibu. Setelah 2012, nah baru judul buku. Judul buku ini Bapak Ibu cetak miring. Oke. Jadi mohon Bapak Ibu ketika mau mengirimkan artikel ataupun naskah Bapak Ibu nanti di jurnal, perhatikan hal-hal yang kecil menurut kita tetapi sangat berpengaruh dalam kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Nah, setelah ini baru kota terbit. Oke. Di Jogja misalkan ataupun Jakarta. Nah, setelah itu titik 2 baru deh ini penerbitnya siapa. Oke. Ini mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan untuk jenis buku. Adapun jurnal, kalau di jurnal ini Bapak Ibu bisa lihat jurnal 1 pengarang, 2 pengarang itu memiliki cara penulisan tersendiri dengan nama-nama ini. Nah, ketika 4 pengarang atau 4 penulis lebih, bisa Bapak Ibu tulis dengan et al. Misalkan ini, saya ganti saja biar tidak terlalu sulit sebutnya. Suhardi et al. Ya, atau ini dan kawan-kawan misalkan. Ini boleh. Nah, ketika di jurnal, yang dicetak miring adalah nama jurnalnya, bukan judul bukunya atau judul jurnalnya, atau judul artikelnya. Yang dicetak miring adalah nama jurnalnya. Ini The South Asian Journal of English Language. Nah, ini yang dimiringkan. Kemudian ditulis halaman berapa jurnal tersebut, kemudian alamat situs online-nya atau DOI-nya. Ini kurang lebih ya. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam setiap template jurnal tersebut. Ini kurang lebih dari saya untuk artikel ilmiah. Semua artikel pada metode penelitian apapun ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian kita akan coba bedah sekitar 10 menit untuk artikel penelitian literatur. Sebentar, saya izin untuk share screen. Ya, sudah bisa terlihat di screen saya. Sama dengan Pak Randi tadi, Bapak Ibu, kami sudah memberikan contoh juga artikel-artikel, contoh-contoh penelitian literatur. Nah, ya inilah yang sudah dipublikasikan di jurnal. Di jurnal manapun Bapak Ibu bisa publikasikan penelitian literatur, inilah contoh-contohnya. Sudah juga kami uploadkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang meminta tips, nah ini tips menulis sebuah artikel dari saya. Tips yang pertama dari saya yaitu yang pertama adalah lihat contohnya dulu.
lihat contohnya, kemudian pahami betul bagaimana sistematika penulisan artikel ilmiah. Nah, ketika sudah ada contoh, kemudian sistematikanya sudah ada, tinggal Bapak Ibu bisa tiru gitu kan. Tiru ataupun kita coba untuk mengembangkan apa sih yang ingin kita tulis. Seperti contoh itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk Bapak Ibu ingin atau tips dari saya untuk menulis artikel. Jadi tidak usah jauh-jauh, kita coba lihat contohnya saja. Oh, ternyata dalam menulis artikel yang dimuat di jurnal A seperti ini. Jadi Bapak Ibu lihatlah contohnya terlebih dahulu. Seperti apa sih komponennya, isinya. Kemudian Bapak Ibu kita akan coba untuk menelusuri. Saya akan coba bukakan contoh yang kemarin. Contoh artikel yang kemarin yang kita akan coba lihat kembali. Ya, untuk artikel penelitian literatur. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa setiap jenis artikel dalam metode penelitian apapun itu hampir 100% sama strukturnya. Ada identitas, ada judul, latar belakang, ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitiannya, kemudian ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan dan daftar pustaka. Semua jenis artikel hampir 100% memiliki isi tersebut. Nah, adapun yang membedakannya adalah pada metode dan isinya pastinya. Oke. Kalau di best practice mungkin pengalaman-pengalaman terbaik. Nah, kalau di penelitian literatur yaitu kumpulan-kumpulan literatur. Ya. Kita akan coba bedah abstraknya terlebih dahulu. Masih ada beberapa yang saya lihat menulis abstrak itu masih asal-asalan. Padahal abstrak dalam artikel penelitian literatur itu ataupun artikel penelitian apapun memiliki komponen yang harus dijelaskan ataupun yang harus ada pada abstrak ini. Yang pertama yaitu apa sih tujuannya? Yang pertama, tujuan penelitiannya atau tujuan penulisannya apa? Itu wajib ada di abstrak, bagian pertama. Kemudian, nah ini tujuannya. Lalu yang bagian kedua adalah jenis penelitiannya atau metode penelitian yang Bapak Ibu pakai. Oke, harus muncul di abstrak. Nah, ini sudah ada penelitian library research atau penelitian literatur. Jelaskan sedikit bagaimana penelitian literatur itu. Nah, seperti ini. Bagaimana 6 langkah yang dilakukan dari organizer literatur sampai dengan mendeskripsikan. Oke. Lalu yang ketiga, bagian yang harus ada atau wajib ada, yaitu hasilnya. Hasil penelitiannya. Dari ringkasan keseluruhan hasil penelitian, Bapak Ibu ringkas, hasil penelitiannya apa? Nah, di sini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apa? Ya. Inilah hasilnya. Singkat, padat, dan jelas. Catatan satu lagi, abstrak, ini abstrak dalam penelitian literatur ataupun penelitian yang lainnya, biasanya berjumlah kata ini tidak lebih dari 300 kata. Dalam setiap jurnal pasti memiliki aturan tersendiri, ada yang menggunakan standar maksimal 200, ada yang menggunakan standar 300 ataupun 400. Itu silahkan Bapak Ibu lihat di aturan penulisan jurnalnya. Tetapi isinya yang Bapak Ibu harus tahu,
mencakup 3 komponen tadi. Ada tujuan, ada metodenya, yang ketiga ada hasilnya. Nah, itulah isi abstrak itu. Jadi Bapak Ibu tidak asal-asalan kita menulis abstrak. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci ini tentu kata-kata yang menjadi perwakilan atau kata-kata yang menjadi variabel dalam artikel kita. Oke. Lanjut kita ke pendahuluan. Pendahuluan Bapak Ibu adalah latar belakang kita. Alasan kita kenapa kita menulis atau meneliti ini tentang ini. Alasannya. Kenapa kita menulis tentang dampak work from home? Apakah penting? Nah, Bapak Ibu bisa mencantumkan di sini yang paragraf pertama. Tidak perlu panjang-panjang sebenarnya. Ada mungkin Bapak Ibu yang menuliskan latar belakang itu muter-muter. Dari undang-undang, muter lagi ke peraturan-peraturan, muter lagi, sebut lagi undang-undang, muter lagi ke teori. Jadinya kan pusing. Saya berikan tips Bapak Ibu menulis latar belakang atau pendahuluan yang ringkas, padat, dan jelas. Karena pada prinsipnya artikel ini sangat terbatas sekali lembarannya, hanya paling banyak 15 sampai paling sepengalaman kami itu hanya 20 yang paling banyak. Jadi sebisa mungkin atau seringkas mungkin Bapak Ibu harus tulis. Paragraf pertama Bapak Ibu bisa cantumkan yaitu pentingnya. Apa sih pentingnya penelitian ini dilakukan? Mungkin penting bagi pemerintah, penting bagi orang tua, penting bagi guru untuk mengetahui apa yang saya akan tulis gitu. Oke? Itu paragraf pertama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing muter-muter menjelaskan di latar belakang, jelaskan saja. Pentingnya penelitian ini adalah untuk 1, 2, 3 bisa menggunakan bisa menggunakan paragraf, bisa menggunakan pointer. Oke? Kemudian di paragraf kedua, di latar belakang atau pendahuluan, Bapak Ibu jelaskan deh di paragraf kedua ini, yaitu alasan kita secara teori atau dukungan teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang Bapak Ibu bisa jadikan acuan atau landasan Bapak Ibu meneliti gitu kan. Nah, ketika itu sudah disebut teori-teori atau landasan-landasan acuannya, Bapak Ibu wajib mencantumkan teori-teorinya atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung gitu kan. Bahwa saya meneliti ini karena di penelitian sebelumnya, nah seperti itu. Saya meneliti terkait dengan misalkan ini dampak work from home ini karena dalam penelitian sebelumnya atau di teori ini mengatakan bahwa ini. Nah, itu Bapak Ibu yang di paragraf kedua. Paragraf ketiga, Bapak Ibu cantumkan atau isinya adalah keadaan di lapangan seperti apa. Gambarkan secara real apa sih yang ada atau yang terjadi di lapangan. Nah, ketika kita berbicara apa yang ada di lapangan dengan teori, kemudian di paragraf keempat Bapak Ibu jelaskan gap yang terjadi. Nah, gap yang terjadi antara di lapangan dengan yang di teori. Jadinya terlihat deh apa sih sebenarnya ketika di lapangan seperti ini, di teori seperti ini, ada yang tidak sinkron di situ. Nah, misalkan di teorinya mengatakan seperti ini, ternyata di lapangan tidak seperti ini gitu. Nah, makanya itulah ketertarikan. Itulah alasan-alasan kita untuk meneliti atau untuk menulis terkait dengan judul. Nah, judul ini. Di latar belakang itu harus jelas. Yang pertama, pentingnya penelitian ini. Kemudian di paragraf kedua, landasan-landasan teorinya atau
teori-teori hasil-hasil penelitian yang sebelumnya Bapak Ibu ungkapkan di sini di paragraf kedua. Di paragraf ketiga, Bapak Ibu cantumkan bagaimana kondisi lapangan berdasarkan hasil observasi, hasil literatur gitu. Oke. Nah, di paragraf keempat baru deh Bapak Ibu temukan gapnya apa sehingga kita tertarik untuk meneliti atau menulis terkait dengan ini. Nah, kalau di penelitian literatur jelas Bapak Ibu ingin mengkaji, nah misalkan dampak ini, dampak work from home ini, jadi Bapak Ibu tinggal menggali literatur-literatur yang ada, bagaimana sih dampak-dampaknya, apa sih ketika work from home ini terjadi, bagaimana analisa awal terkait dengan dampak dari WFH itu. Oke, itu di latar belakang. Yang harus diingat adalah bagian kedua juga. Di bagian kedua wajib ada metode. Terserah ini mau menggunakan metodologi penelitian, metode penelitian, kemudian metodologi, itu tergantung dari sistem penulisan dari jurnal. Oke. Yang harus Bapak Ibu ingat yaitu ada masing-masing jurnal itu memiliki aturan tersendiri. Jadi tidak bisa penulis itu menentukan kemauannya sendiri. Oke, jadi di metode ini wajib ada dalam sebuah artikel ilmiah. Meskipun di best practice wajib ada metode. Nah, mungkin metode penulisan, metode apa gitu kan, tetapi dalam artikel ilmiah itu harus ada. Nah, di metode untuk penelitian literatur itu menjelaskan bahwa penelitian literatur itu seperti apa, langkah-langkah penelitiannya seperti apa, kemudian alat analisis datanya seperti apa. Oke, itu yang dijelaskan. Nah, kemudian di hasil dan pembahasan. Nah, ini yang sering sekali keliru Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan best practice ataupun penelitian literatur, Bapak Ibu tidak membuat sebuah pembahasan. Bapak Ibu atau para penulis hanya mencantumkan hasil penelitian saja. Nah, kalau hasil penelitian oke, ada data-data, ada angka-angka di sana, kemudian ada komentar-komentar dari penulis sendiri. Bapak Ibu lupa atau kita lupa menuliskan pembahasan. Nah, ini yang sering saya koreksi dari artikel-artikel yang masuk. Kita lupa di pembahasan. Pembahasan itu apa? Nah, makanya ada hasil, ini ada hasil dan pembahasan. Ini adalah dua hal yang terpisah. Bapak Ibu, di pembahasan adalah, nah ini, kita akan membandingkan apa yang kita lihat di lapangan dan yang ada di teori kembali. Apa yang kita temukan di lapangan atau hasil penelitian kita akan coba melihat kembali atau meninjau kembali literatur yang ada atau teori yang ada. Ternyata hasil penelitian saya seperti ini loh. Kalau di latar belakang masih kita menggambarkan kondisi lapangan. Oke? Bedanya di latar belakang dan pembahasan itu, di latar belakang Bapak Ibu ungkapkan kondisi lapangan atau masih dalam tahap observasi, tetapi di hasil dan pembahasan ini, di pembahasan khususnya Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil penelitian, bukan hasil observasi lagi. Nah, hasil penelitian inilah yang Bapak Ibu bandingkan kembali dengan teori yang ada. Bahwa hasil penelitian saya seperti ini. Teorinya berkata seperti ini. Lalu apa sebenarnya misalkan faktor-faktor di belakangnya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus jelaskan di pembahasan. Jadi di pembahasan itu wajib ada kutipan atau teori-teori atau hasil-hasil penelitian kembali yang dapat membandingkan atau menolak
atau saling mendukung antara hasil penelitian Bapak Ibu dengan teori yang ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Ini di pembahasan sering sekali saya melihat, utamanya Bapak Ibu yang membuat artikel PTK nih. Nah, ketika di hasil penelitiannya ada, tetapi pembahasannya kosong. Bapak Ibu sudah menampilkan angka-angka, hasil-hasil, kemudian grafik-grafik, gambar-gambar, tetapi tidak ada pembahasan. Pembahasan itu Bapak Ibu harus bandingkan antara hasil penelitian yang Bapak Ibu tampilkan dengan teori-teori kembali. Apa benar hasil-hasil Bapak ini dengan teori yang ada? Tidak masalah tidak sesuai, berarti berseberangan, itu boleh, sangat-sangat boleh sekali. Antara hasil penelitian Bapak dengan teori ini berbeda, tidak jadi masalah. Oke, nah disitulah pentingnya pembahasan, diungkapkan di situ. Apakah berbeda, apakah sama, apakah saling tolak, ataukah saling mendukung. Nah, di situ dijelaskan di pembahasan. Oke, kalau kesimpulan sudah, saya rasa Bapak Ibu bisa menyimpulkan kesimpulan adalah intisari dari hasil penelitian Bapak Ibu. Daftar pustaka sudah saya singgung tadi. Nah, bagaimana di penelitian literatur? Penelitian literatur hasil-hasilnya adalah Bapak Ibu tinggal mau membahas terkait dengan apa? Misalkan dampak. Kita di judul besarnya adalah dampak. Berarti ada sub-sub yang harus dibahas. Mungkin dampak psikologis, dampak psikis, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dibahas dalam hasil dan pembahasan penelitian literatur. Nah, yang pertama mungkin dampak emosi nih. Dampak emosi yang tidak stabil di hasil dan pembahasan penelitian di artikel ini. Bapak Ibu pastikan mengkaji apa sih dampak-dampak. Sebelumnya ada beberapa hasil penelitian terkait dengan dampak emosi ini. Nah, Bapak Ibu kutip 1, 2, 3 menurut UNICEF, menurut Bank Dunia, menurut Kemenkes, misalkan dampak yang ditimbulkan oleh ini seperti ini. Bapak Ibu tinggal menuliskan kesimpulannya menurut 3 atau 4 sumber tadi. Itulah hasil dan pembahasan pada artikel penelitian literatur. Nah, jadi tidak ada hasil wawancara, tidak ada hasil observasi langsung gitu, tetapi hasil dari referensi 1 menurut UNICEF, menurut Bank Dunia, atau menurut siapa lagi, menurut Wiratama. Nah, Bapak Ibu tinggal simpulkan apa sih hasilnya. Gampang kan? Mudah-mudahan habis ini banyak Bapak Ibu yang mengirimkan artikel kepada kami untuk kami seleksi dan koreksi, dan kita akan publikasi di jurnal ilmiah. Itu free Bapak Ibu. Untuk Maret ini kami berikan free untuk Bapak Ibu peserta kelas virtual di KTI ini. Kemudian satu lagi yang saya ingin berikan kepada Ibu, Bapak, ini kalau artikel saya rasa sudah cukup. Bagaimana Bapak Ibu mengakses referensi. Nah, referensi Bapak Ibu ketika penelitian literatur ini bisa berjalan, nah tentu harus ada literatur-literatur atau referensi-referensi yang Bapak Ibu harus cari. Nah, silahkan Bapak Ibu cari di Google Scholar. Oke. Ya, hal yang paling lumrah atau sering atau paling mudah itu cari di Google Scholar. Nah, oke. Ketik saja di Google. Nah, oke Google. Cari Google Scholar. Google Scholar. Nah, ini tulisannya, tinggal enter. Nah, ketika salah ketik pun dibenarkan oleh Google. Nah, Google Scholar ini. Kita klik, cari artikel yang Bapak Ibu cari. Misalkan terkait dengan
penelitian literatur. Nah, ini sangat banyak sekali contoh-contoh yang kami berikannya dari sini, dari Google Scholar ini. Mungkin pembelajaran mendalam. Nah, ini kita coba lihat satu saja. Kemudian kita akan diskusi. Nah, ini salah satu contoh artikel yang sudah dimuat di jurnal Tadris, jurnal keguruan ini. Nah, ini adalah contoh penelitian literatur. Dia membahas terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu download contoh-contoh di Google Scholar sesuai dengan topik atau masalah penelitian Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ingin cari artikelnya, lihat di Google Scholar. Oke, itu saja dari saya. Kita akan lanjut ke diskusi. Baik Bapak Ibu, kami sudah memberikan sedikit pengetahuan kembali atau penguatan materi dari penulisan artikel best practice ataupun penulisan artikel penelitian literatur. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya kepada kami. Kita akan sharing kembali kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan sharing kembali Mohon maaf Pak Randi, suara saya atau suara Pak Randi yang mantul-mantul ini? Bapak Ibu bisa komen? Suara saya jelas? Saya jelas? Cek. Suara saya masih mantul, Pak. Oh iya, ada. Sebentar saya. Baik Bapak Ibu, silahkan saya persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand di kolom. Silahkan saya persilahkan. Ya, mungkin Bapak Randi akan segera mengganti sinyalnya. Mohon maaf, 1 menit. Kami tunggu Pak Randi. Maaf. Ya, kembali saya persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand atau angkat tangan di Zoom. Kemudian silahkan tulis pertanyaannya di chatting, di chat group. Kami akan coba bahas malam ini sekitar kurang lebih 40 atau 50 menit ke depan. Baik, yang pertama ada Bapak Arif Rahman, kemudian Ibu Johana Guna, Ibu Asti. Halo Pak Randi. Tes Pak, suara saya masih macet. Jelas. Halo, masih macet kah suara saya? Sudah oke. Jelas. Oke. Pak Randi mungkin bisa ganti sinyalnya Pak. Mungkin Bapak Ibu bisa komen terlebih dahulu, Pak. Ya, sebentar saya ganti sinyal dulu ya. Coba mungkin Bapak Ibu mungkin bisa komentar suara saya atau suara saya apa sudah jelas apa belum? Oke, sudah jelas Pak. Oh, sudah. Baik. Iya. Kita mulai ya. Yang pertama saya persilahkan Ibu Johana Guna untuk bertanya. Silakan Bu Johana. Sementara kita menunggu Ibu Johana menerima pembukaan mic dari saya persilahkan Pak Arif Rahman. Pak Arif Rahman, kemudian siap-siap Bu Asih, Ibu Asih Widyastuti, siap-siap. Ya, silakan Pak Arif Rahman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Jadi dengan Ya, silakan. Jelas. ya. Tadi terima kasih atas waktunya. Kami kembali untuk menanyakan tadi dijelaskan oleh Bapak Suhardi tentang artikel yang antara teori yang diterapkan dengan pembahasan dan hasilnya bersimpangan. Nah, apakah nantinya misalnya saya mengajukan sebuah artikel atau eh, penulisan itu diajukan kepada tim, ya, tapi antara teori yang kami pakai dengan pembahasan dan hasilnya bersimpangan tadi disampaikan ya, itu enggak apa-apa. Apakah langsung di ACC atau nanti mau dikembalikan lagi untuk direvisi atau bagaimana? Jelas? Oke, Pak. Agak kurang jelas di saya. Bisa diulangi sekali lagi? Oh, ya. Oke. Tadi Bapak Suhardi menjelaskan apabila antara teori yang dipakai dalam pembuatan artikel tadi ya, dengan pembahasan tapi hasilnya bertentangan. Nah, seumpama saya membuat, nanti saya ajukan ke tim, itu langsung di ACC apa dikembalikan kembali untuk direvisi itu, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, inilah gunanya pembahasan. Nah, ketika ada hasil penelitian, hasil penelitian kita sudah melakukan penelitian nih di lapangan atau penelitian literatur, kita melihat bagaimana referensi-referensi yang ada, ataupun di PTK misalkan Bapak Ibu mendapatkan hasil penelitian, itu Bapak Ibu jangan lupa dibahas. Ya, di pembahasan. Nah ketika Bapak Ibu bandingkan hasil penelitian Bapak Ibu dengan teori ataupun hasil penelitian yang lain, itu berbeda misalkan, ataupun saling mendukung, itu tidak jadi masalah. Itulah gunanya pembahasan. Bapak Ibu sampaikan apakah memang berbeda atau sama, saling mendukung ataupun saling bertolak belakang. Nah, tentu Bapak Ibu harus mengkaji lagi kira-kira di mana. Nah, Bapak Ibu lihat kembali literaturnya di mana letak perbedaannya. Di mana letak ketika Bapak Ibu meneliti dengan teori yang ini kok berbeda gitu kan. Nah, Bapak Ibu kembangkan lagi di pembahasan. Ternyata di teori ini ternyata ada faktor-faktor yang lain misalkan faktor sarana prasarana, faktor SDM misalkan. Nah, di situ Bapak Ibu jelaskan. Sehingga meskipun itu berbeda, tetapi ada penjelasan yang bisa kita pertanggungjawabkan sumbernya, itu sangat oke sekali. Dan tidak jadi masalah Bapak Ibu, meskipun hasil penelitian kita berbeda dengan teori yang ada. Begitu Pak Arif Rahman? Nah, mungkin ya, oke. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan Bapak. Ya, silakan Pak Randi. Iya, gini Bapak, apakah mungkin suara saya terdengar ya Pak Ardi? Terdengar belum suara saya? Agak malam ini gangguan sepertinya, sedikit gangguan ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah artikel yang sudah masuk itu langsung dipublish gitu ya? Ya di beberapa di sebagian besar jurnal pastilah ada namanya proses review. Nah, setelah review gitu ya, pasti ada dikembalikan lagi ke pengirim ya, pasti nanti ada namanya revisi. Jadi revisi itu segala sesuatu yang bisa dikatakan hampir pasti ya, Entah itu revisi format, kemudian revisi isi atau daftar pustaka atau yang lain, pasti ada namanya revisi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut kalau nanti tiba-tiba sudah lolos tapi ada revisi gitu ya. Itu pun kalau sudah memenuhi syarat, misalkan di jurnal tertentu syaratnya adalah berapa persen plagiasinya, misalkan 20%
tingkat plagiasinya di bawah 20%, itu pasti ada seperti itu. Jadi kalau sudah tidak memenuhi syarat itu, maka tidak revisi lagi, bahkan sudah ditolak dari awal. Itu mungkin itu Bapak. Mungkin suara saya apa masuk belum? Pak Randi, gambarnya nggak terlihat. Gambarnya nggak terlihat. Iya. Sebentar. Sudah. Kalau cek. Oke, sudah. Baik, kita akan lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Saya persilahkan Bu Asih Widyastuti. Ya. Ya, Sudah silakan. masuk ya, Pak? Terdengar, silakan Bu. Ya, ada pertanyaan pertama. Bisa dihidupkan videonya, Bu? Bentar. Biar terlihat. Ya, ini aktivitas habis sholat tadi. Ya, silakan Bu. Baik, pertanyaan pertama, bolehkah dari misalnya kita membuat artikel dari PPK begitu ya, sementara kita merasa membutuhkan adanya tambahan studi pustaka atau daftar pustaka begitu. Nah, apakah boleh ketika kita membuat artikelnya itu kita tambahkan? Padahal di PTK kita itu tidak ada begitu. Itu pertama. Pertanyaan kedua, tadi kan Pak Hardi menyampaikan bahwa untuk membuat jurnal agar tidak tertolak itu pertama yang sering diperhatikan di daftar pustaka. Selanjutnya apa Pak setelah itu? Itu tadi kan baru disampaikan hanya di daftar pustakanya aja, mungkin yang menjadi catatan berikutnya agar tidak tertolak. Kemudian yang ketiga ini, dari materi penelitian literatur yang kemarin disampaikan, saya menyimpulkan, apa ini ada kekeliruan kesimpulan saya? Iya, lanjut Bu. Kita mengambil satu tema, kemudian kita melakukan kompar, kontras, kritik, dan seterusnya itu dari literatur yang ada. Betul begitu tidak? Betul, Bu. Nah, jika iya, kemudian kita mengutipnya dalam kajian literatur kita itu, bagian literatur itu kita kutip, itu nanti tingkat plagiasinya bagaimana Pak? Karena kan kita kutip begitu. Apa memang juga harus kita banyak tambah adanya kalimat-kalimat kita sendiri begitu? Ya. Ya, itu 3 pertanyaan saya Bapak, terima kasih. Cukup, nggih. Baik Bu Asih Widyastuti, terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya Ibu Asih juga sudah sering menulis artikel dan sepertinya pernah menerbitkan ke jurnal kami. Baik, yang pertama yang saya ingin tegaskan ataupun yang saya ingin berikan sharing kepada Bapak Ibu, jangan apa istilahnya ya, jangan alergi apa bahasanya ya, jangan ketika kita melihat revisi, ketika kita mendengar kata revisi itu putus-putus ya. Halo Pak Randi, suara saya jelas seperti ya? Halo Pak Randi. Halo Pak Randi. Jelas suara saya atau tidak? Halo? Masih putus-putus Bapak Ibu? Suara Pak Randi juga hilang ini.
Pak Randi? Nggak ada suaranya? Halo Pak, you are host. Suara saya jelas apa tidak? Pak Randi? Mohon maaf Bapak Ibu, sekitar saat kami coba lihat sinyalnya. Baik Bapak Ibu, bisa terdengar? Nah, baik. Kami mohon maaf karena ada gangguan sinyal. Saya akan coba menjawab terkait dengan pertanyaan Bu Asih tadi. Nah, hal yang pertama yang saya ingin berikan kepada Bapak Ibu yaitu ketika mendengar kata revisi ataupun disuruh perbaiki, itu hal yang sangat wajar. Saya pun memiliki sekitar 40 ataupun kurang lebih 40 artikel yang sudah dimuat di jurnal, hampir 80% itu saya pernah revisi. Ya, hampir 80% artikel yang saya masukkan di jurnal itu pernah revisi. Ya, barulah saya perbaiki yang direvisi baru diterima dan dipublikasikan oleh jurnal. Jadi Bapak Ibu jangan ketika sudah revisi sekali sudah menyerah, mundur. Nah, itu dalam dunia tulis menulis itu sangat wajar sekali. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minta waktunya sekitar 30 detik.
Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya memang ada sedikit gangguan dari Zoom. Saya akan coba lanjutkan. Mohon maaf sekali lagi. Ya, saya sambung pernyataan saya yang tadi, Bapak Ibu jangan putus asa ataupun langsung menyerah ketika ada kata revisi. Lanjutkan Bapak Ibu. Nah, saya pun yang selama ini memiliki sekitar 30-40 artikel, ketika saya mengirimkan ke jurnal pasti ada revisi. Revisi itu tidak harus dirombak total, tapi ada saja satu atau dua komponen yang mungkin terlupa di kita. Kita mungkin salah, kalau di jurnal yang sudah high class itu titik koma pun akan dikoreksi. Tetapi kalau masih dalam level-level mungkin kita yang masih pemula, ya mungkin masih bisa diokekan lah itu, diperbaiki oleh editor jurnal. Baik Bapak Ibu. Saya berikan Pak Randi dulu. Oke. Kemudian pertanyaan yang oleh Bu Asih tadi, bagaimana ketika di jurnal itu ketika mereview artikel yang telah dikirimkan oleh Bapak Ibu para penulis yang ingin diterbitkan oleh jurnal. Apa kriteria-kriterianya sehingga artikel Bapak Ibu bisa lolos gitu kan. Ini hanya pengalaman. Saya bagikan pengalaman. Yang pertama Bapak Ibu harus patuhi tata tulis dari artikel ilmiah. Nah, tata tulis karya tulis ilmiah itu seperti tadi di daftar pustakanya seperti apa, cara mengutipnya seperti apa, kemudian sistematikanya seperti apa. Nah, setelah Bapak Ibu pahami sistematika penulisan artikel ilmiah, Bapak Ibu lihat aturan penulisan di jurnal tersebut. Ya. Lihat aturan penulisan di jurnal. Biasanya ada di template. Template itu adalah yang Bapak Ibu harus lihat aturannya di sana. Seperti saya coba screen kan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat screen saya. Di jurnal yang kami kelola pun itu memiliki aturan. Nah, seperti ini. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat jurnal, Bapak Ibu perhatikan download template-nya ataupun aturan penulisan di jurnal tersebut. Bapak Ibu biasanya lihat di situs jurnal, kemudian template-nya ini di download. Nah, di situ akan muncul. Nah, ini. Nah, ini adalah aturan penulisan di jurnal yang ini. Ini salah satu jurnal yang kami kelola. Dari judul sampai dengan daftar pustaka itu ada petunjuk-petunjuknya. Dari bagaimana nama penulis, biasanya Bapak Ibu nih menulis nama itu pakai gelar, sampai panjang sekali gelarnya di sini. Padahal di dalam aturan penulisan artikel itu nama penulisnya tanpa gelar. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu harus perhatikan bagaimana cara menuliskan tabel, daftar tabel nih. Di tabel, kalau tabel itu biasanya di atas keterangan tabelnya, kalau gambar itu di bawah. Dalam template jurnal itu sangat spesifik Bapak Ibu untuk aturan-aturannya, silahkan diikuti bagaimana hurufnya sampai dengan di ini abstrak yang saya sebutkan tadi di jurnal ini maksimal itu 200 kata. Nah, ketika Bapak Ibu menulis abstrak itu lebih dari 200 kata, pasti akan dikembalikan dan disuruh revisi. Oke, itu tips dari saya. Kemudian
Ibu Asih, ketika ini penelitian literatur kan. Nah, ketika penelitian literatur itu sangat banyak yang kita sangat banyak yang kita kutip gitu kan. Sangat banyak yang kita kutip, ngambil di buku, ngambil di jurnal. Apa tidak plagiasinya banyak nanti. Nah, meskipun Bapak Ibu ngutip ataupun ngambil di jurnal, di buku dalam penelitian literatur, tetap parafrase itu berlaku. Tidak hanya di ketika kemarin kita jelaskan PTK Bapak Ibu, di penelitian literatur pun parafrase itu berlaku. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengutip di pendapat orang, di jurnal ataupun di buku, harus Bapak Ibu parafrase. Ya, mungkin parafrase itu sudah Bapak Ibu ketahui, yaitu menginterpretasikan kembali kalimat yang ada di jurnal oleh pendapat yang ada di jurnal menjadi bentuk kalimatnya sendiri tanpa menghilangkan makna asli dari sumber utama tersebut. Nah, itu kurang lebih parafrase. Kemudian yang menjadi acuan kembali, memang plagiat adalah hal yang paling sering juga dilihat. Kalau mengenai berapa banyak kriteria yang dilihat oleh reviewer jurnal itu sangat banyak. Bahkan kalau ketika sudah mencapai level jurnal yang misalkan jurnal internasional atau Sinta 2, 3 gitu kan, sampai titik komanya bunyi kalimatnya itu akan diperhatikan secara detail oleh reviewer. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Baik, saya persilahkan kembali. Ibu Asih sudah cukup? Ya Pak, sudah. Baik. Kemudian saya persilahkan, ada Bapak Ibu Pak Randi, sudah bisa bergabung? Halo Pak Randi. Pak Randi sepertinya masih terganggu. Pak Randi bisa komentar? Nggak ada suaranya Pak Randi. Baik, Ibu Nina Gantina. Tes, cek. Sudah Pak suara saya? Oke, sudah. Cek. Ya, sudah oke Pak. Ya, cuma apa mantul suaranya. Mantul ya? Ya enggak apa-apa lah. Silakan Pak Randi. Oh. Ya, saya persilahkan kepada Ibu Nina Gantina untuk bertanya saya langsung kepada narasumber. Ya, terima kasih Bapak. Ya, untuk kesekiannya saya bertanya ya, mulai dari kemarin. Ya, silakan Bu Nina. Suaranya mantul, Pak. Suara saya? Suara Bapak tidak terdengar. Halo Bu Nina? Ya, halo. Terdengar Bu? Ya, udah sekarang nggak mantul. Nah, ya, silakan Bu. Silakan Bu Nina. nggak kedengeran? Ini dalam penentuan judul ya Pak ya. Misalnya ini saya kan sudah kuratorate tentang penggunaan metode mind mapping. Kebetulan saya juga tahun 2018 sudah meneliti tentang mind mapping. Kemudian sekarang ingin sebagai penelitian literatur. Bisa kan ya Pak ya? Ya. Iya, pada tahun 2018 saya sudah. Kemudian sekarang saya ingin meneliti penggunaan metode mind mapping ini sebagai penelitian literasi. Apakah judulnya itu
ditentukan, misalnya saya udah coret-coret beberapa pembuatan judul. Apakah memakai kata studi kasus penggunaan mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar? Nah, itu yang pertama, pilihan saya yang pertama ya Pak ya. Kemudian yang kedua, penggunaan metode mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar IPS. Misalnya, jadi ada audiennya di SMP negeri ini. Atau secara umum saja. Nah, itu mohon pertimbangannya. Soalnya saya ingin membuat judul yang ya cocok gitu. Baik. Kemudian misalnya yang ketiga, tadi kasus penggunaan metode mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar. Ataukah hanya itu saja sampai di situ titik? Oke. Ya itu Pak, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Nina. Suara saya jelas Bu Nina? Ya. Jelas suara saya tidak? Apa? Jelas suara saya? Tidak terdengar, putus-putus. 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 Pak Randi, jelas Pak Randi bisa bergabung? Jelas suara tes ya, suara saya Bapak Ibu bagaimana? Suara Pak Randi bagus. Tes kalau suara. Oke. Ya, mungkin saya tanggapi dulu. Ya. Pak Randi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi sepertinya memang ada gangguan dari Zoom, ya gangguan dari Zoom. Ini bukan gangguan sinyal gitu ya, bukan gangguan sinyal. Jadi gangguan Zoom secara umum. Jadi memang ada beberapa, ada yang tidak terdengar suaranya, ada tidak terdengar gambarnya. Nanti kita akan cari solusinya untuk kedepannya gitu ya. Yang jelas gangguan Zoom itu tidak bisa terprediksi ya. Jadi kadang seperti ini ya. Ini gangguan Zoom. Nah, mungkin kalau kurang jelas nanti bisa sambil ditulis di kolom chat. Akan saya jawab dulu. Tangga tidak ada gambarnya. Ya ini. Ya, sebentar. Ya, silakan Pak Randi. Sebentar. Pak Randi, suara saya jelas apa tidak? Ya, harusnya memang kayak gini nih. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebentar. Tidak ada gambarnya. Halo Pak Randi. Bagaimana Bapak Ibu? Apa gambar saya terlihat? Ada terlihat. Terlihat ya, Pak Randi. Saya lanjutkan dulu. Akan saya jawab dari pertanyaan dari Bu Nina. Jadi untuk judul Ibu tidak perlu mantul suaranya. Iya, mantul. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, kenapa jadi mantul-mantul suara ini ya? Halo Pak, suara saya jelas enggak Bu Nina? Bu Nina? Kurang. Ya. Bu Nina jelas nggak suara saya? Halo? Halo Ibu? Malah hilang. Halo Ibu? Halo Bu Nina? Duh, ini gangguan Zoom-nya nih Bapak Ibu. Ya, ada sedikit pengumuman Bapak Ibu. Silakan Pak Randi. Suaranya tidak terdengar.
Cek terdengar ya? Sudah. Terdengar. Ya, Bapak Ibu, sepertinya memang ada gangguan bukan tetapi gangguan dari Zoom malam ini di pusat, sehingga ada beberapa sudah pakai jaringan WiFi, jaringannya sudah stabil gitu ya, tetapi memang di beberapa tempat suara saya dan tadi memang gangguan. Apa namanya, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kita mungkin bisa lanjutkan dulu malam ini lewat grup WhatsApp, nanti jawab dari Bapak Ibu. Silakan tulis di grup WhatsApp pertanyaannya, nanti kita jawab. Kita lihat dulu besok. Semoga tidak seperti ini lagi ya Bapak Ibu. Karena kita pernah mengapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, pernah macet-macet seperti ini karena Zoom-nya error gitu ya. Memang di luar kehendak kami. Gitu. Jadi mungkin bisa kami akhiri gitu ya. Bisa kami akhiri kegiatan ini untuk malam ini. Nanti kita akan perbaiki jaringannya di hari berikutnya gitu ya. Terima kasih, saya bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum.